Pada kesempatan kali ini, saya membawakan pembelajaran dalam strategi expository, di mana strategi pembelajaran expository adalah pembelajaran yang menekankan proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Dan metode yang saya bawakan yaitu metode ceramah dan metode demonstrasi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Di sini ketua kelasnya siapa? Napsia, Bu. Oke, Napsia, pimpin dulu baru kita mulai berdoa sebelum belajar. Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Silahkan duduk semuanya. Ya, Bu. Oke. Bu silau, Bu. Iya. Ibu tutup dulu pintunya sebentar. Semuanya silau kali ya. Nggak nampak wajah kamu yang jadi cantik itu. Oke. Sebelum masuk materinya, Ibu mau absen dulu kelas ini ya. Ya, Bu. Di sini ketua kelasnya siapa? Napsia, Ibu. Oh ya, Ibu lupa, maklum, udah tua ya kan. Ya, ini Antika hadir. Hadir, Bu. Meina, Hadir, Bu. Nia, Hadir, Bu. Triwilani. Sakit, Bu. Kemana dia? Oh, sakit. Suratnya ada? Ada, Bu. Ya. Tessa, Hadir, Bu. Nadia. Tidak hadir, Bu. Nadia tidak hadir ya. Kemana dia? Ada acara di kampungnya, Bu. Suratnya ada? Ada, Bu. Makan-makan lah dari kampung ini, enak kali dia ya. Iya, Bu. Salkina, Hadir, Bu. Napsia hadir ya. Oke. Berarti hari ini yang nggak ada 2 orang ya, sakit sama izin. Nggak apa-apa ya. Oke. Di sini ada yang bawa buku paket. Sesuai perjanjian kemarin udah Ibu jelaskan bahwasannya kalau udah masuk materi Ibu, semua harus bawa buku paket. Bawa, Bu. Bawa. Semuanya bawa kan? Saya tinggal, Bu. Kenapa ditinggal, Napsia? Ya ampun, ketua kelas kok ditinggal. Kenapa ditinggal? Lupa, Bu. Aduh, itu alasan yang selalu Ibu dengar. Selalu lupa. Kenapa lupa? Keburu-buru tadi, Bu. Tadi hujan, Bu. Oh ya udah nggak apa. Tapi minggu depan harus dibawa ya. Ya, Bu. Udah gabung sama temannya sebelah sana. Kongsi ya sama Napsia, kasihan. Nanti dia nggak bisa baca materinya juga. Nah, buka buku kita pada halaman 59. Udah, Bu. Dapat semua? Bentar, Bu. Bentar. Oke. Sudah dapat? Sudah, Bu. Situ ada judulnya mengenai struktur dan bagian tumbuhan. Nampak semua ya kan? Nampak, Bu. Oke, nampak. Di sini sebelum masuk ke materi kita, Ibu mau nanya organ tumbuhan itu kan sebelumnya Ibu udah menjelaskan minggu lalu mengenai organ tumbuhan. Ibu mau nanya, siapa yang masih ingat berapa organ tumbuhan? Saya, Bu. Jawab dulu Antika. Ada 4, Bu. Apa aja itu? Ada daun, akar, batang. Satu lagi alat reproduksi ya, Bu. Oke. Alat reproduksi itu ada berapa? Terbagi atas 3 bagian, Bu, yaitu buah, biji, dan bunga, Bu. Oke. Yang lain ingat semua? Ingat, Bu. Ingat. Orang udah dibilang semua. Ingat lah. Aduh. Iya, Bagus lah Ibu. ingat semua ya. Iya, Nah, Bu. materi kali ini Ibu akan membahas mengenai struktur bunga. Nah, Ibu ambil struktur bunga itu dari alat reproduksi bagian organ tumbuhan. Iya, Oke. Bu. Nah, di sini Ibu akan membahas itu di buku sini ada ya, mengenai bunganya, ada di struktur bunga dan bagian-bagiannya. Nah, karena hari ini nggak ada ini ya menyediakan apa ya, proyektor ya. Ya ada, Bu. Nggak ada ya, jadi karena nggak ada kita pakai laptop Ibu aja ya.
Ya, di sini ada fungsi bunga. Seperti yang kita ketahui itu bunga itu kan dari organ tumbuhan. Nah, fungsi pada bunga ini sendiri yaitu sebagai penyerbukan dan pertumbuhan dan akhirnya menghasilkan perkembangbiakan yang memiliki bentuk dan susunan yang bermacam-macam pada bunga tadi. Nah, sifat dari bunga ini itu ada 4. Yang pertama itu bunga ini punya warna menarik. Ibu mau nanya, bunga warna menarik menurut si Yuli dulu. Yuli tadi nggak ada ngomong nih. Apa aja warna menarik menurut Yuli? Warna hijau, Bu. Bunga apa yang warna hijau? Yuli suka warna hijau, Bu. Bunga mana ada? Kenapa warna hijau? Ibu baru dengar. Itu kan biasanya itu pada daun warna hijau. Iya, Bu. Warna merah, Bu. Warna merah. Bunga apa itu warna merah? Mawar, Bu. Kenapa suka warna mawar ya? Iya, Bu. Alasannya suka mawar? Wangi, Bu. Wangi. Oh iya, betul. Nah, yang kedua itu ada sifat bunga itu yang biasanya berbau harum. Nah, seperti mawar tadi yang seperti bilang Yuli karena wangi. Nah, selain mawar, ada lagi gak contoh yang wangi bunganya yang harum? Ada, Bu. Apa itu Napsia? Bunga melati ya, Bu. Bunga melati. Selain bunga melati, Bunga matahari, Bu. bunga matahari. Unik, Bu. Ada biji-bijinya. Ibu bilang kan yang berbau harum. Oke lah, nggak apa. Ada nggak bunga yang dia berbaunya kurang sedap? Bunga apa? Apa ya, Bu? Nggak tahu ya udahlah. Bunga apa tai ayam itu? Tahu lah, Bu. Tahu. Namanya pun bunga tai ayam, Bu. Oke lah. Nih, yang ketiga itu ada sifat dari bunga itu bentuknya bermacam-macam. Nah, bentuknya bermacam-macam. Ada bunga itu berbentuknya besar dan dia berlapis-lapis seperti bunga mawar kan dia kelopaknya berlapis-lapis. Iya, Bu. Makanya ada juga kayak bunga melati dia ada yang tipis, ada yang dia berbulu-bulu bentuk bermacam-macamnya. Nah, yang keempat itu biasanya dia mengandung madu. Nah, bunga apa yang mengandung madu? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Ada yang ingat nggak yang bunga yang dia biasanya di tempat tuh pagar-pagar, yang dia sering Oh, datang. bunga jarum-jarum, Bu. Iya, bunga jarum-jarum. Nah, ibu mau nanya, bunga jarum-jarum itu ada warna apa aja? Warna merah, Bu. Kuning. Oke, di rumah siapa itu ada bunga seperti itu? Rumahmu kan, Kel ya? Iya. Iya. Bisa lah minggu depan kita bahas mengenai mengandung bunganya biar kita lihat ya kan. Iya, Bu. Oke, sini masuk ke struktur bunga. Seperti yang kita ketahui, struktur bunga itu terbagi-bagi. Nah, struktur bunga itu ada mahkota, ada kelopak, ada tangkai bunganya, ada dasar bunga, ada putik, ada benang sari, ada juga bakal bijinya. Nah, pada struktur bunga ini biasanya terdapat pada bunga apa? Siapa yang tahu? Bunga kembang sepatu ya, Bu? Bunga kembang sepatu. Ya, pintar. Betul. Ada kembang sepatu. Nah, untuk penjelasan bagian-bagian bunga ini. Nah, untuk bagian-bagian bunga ini biasanya sering dibilang orang itu sebagai perhiasan bunga. Bukan manusia aja yang bisa punya perhiasan, tapi bunga juga ada perhiasannya. Jadi untuk supaya kita gampang mengingatkan tentang bagian-bagian bunga, ingat aja perhiasannya. Perhiasan bunga. Perhiasan bunga itu apa aja? Nah, Ibu akan jelaskan. Perhiasan bunga itu yang pertama itu ada tangkai bunga. Tangkai itu yang paling bawah. Tuh, yang sering kita pegang-pegang dia kan, ini bunganya di atas, tangkai di bawah. Namanya tangkai bunga. Nah, pada tangkai bunga ini itu nama latinnya itu pedicellus. Pedicellus. Jangan lupa ya, nama latinnya ini bakal ada di keluar untuk ujian. Ada yang untuk catat ya? Iya, Bu. Oke. Nah, pada tangkai bunga ini dia berfungsi sebagai penopang dan penghubung antara tangkai dengan juga ranting-ranting pada tumbuhan. Seperti bilang tadi, tangkai bunga ada di bawah. Nah, yang kedua itu ada dasar bunga. Dasar bunga ini dia biasanya itu ada di atas tangkai mengenai itu mahkota bunganya, tapi dia paling kecil. Itu biasanya dasar bunga. Nah, dasar bunga ini berfungsi sebagai melekatnya kepada mahkota bunga tadi. Tuh. Yang ketiga itu ada daun tangkai. Nah,
Brateola. Daun tangkai itu dia letaknya di pangkal tangkai bunga. Tangkai bunga tadi seperti dijelaskan tadi bahwa di sini ada di daun tangkai, dia berbentuk kecil juga yang fungsinya itu sebagai pelindung agar bunga itu tidak jatuh gitu, biar nggak ada penopang seperti itu. Nah, yang keempat itu ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini nama latinnya itu sepal. Ya, Bu. Oke, kelopak bunga ini dia melindungi dan menyelimuti mahkota di saat bunga masih kuncup. Nah, itulah yang kunci untuk kelopak bunga. Kelopak bunga itu ada tahu kelopak bunga seperti kayak mana? Yang mengembang kan, Bu? Bukan. Warna apa kelopak bunga? Warna merah, Bu. Salah. Warna hijau atau kuning ya, Bu? Salah. Lupa, Bu. Ya, berarti nggak ingat. Sebenarnya yang dibilang tadi betul, kelopak bunga itu warna merah. Ibu inilah. Ih. Oke, kelopak bunga ini berfungsi sebagai melindungi mahkota bunga ketika kuncup dan terbuka jika mahkotanya mekar. Itu. Ya, Bu. Nah, ini dia mahkota bunga. Mahkota bunga ini lah yang paling cantik yang sering kita lihat. Itu nama latinnya itu corolla. Nah, mahkota bunga ini terdiri dari bunga-bunga yang berwarna-warni. Seperti yang dijelaskan, ada bunga mawar, bunga melati, bunga anggrek. Mahkotanya cantik-cantik semua kan, berwarna-warni. Dan dia mempunyai daun-daun yang berkelompok. Daun bunga yang berkelompok mahkotanya. Terus mahkota bunga ini dia memiliki warna yang indah, memiliki beragam warna yang buat pokoknya kita seketika berjalan di luar kita melihat langsung, wah, bunga ini cantik sekali. Yang kita lihat itu pertama kali pasti mahkotanya, mahkota pada bunga itu. Nah, fungsi mahkota ini itu sebagai memikat untuk serangga-serangga kepada bunga ini dan dapat membantu proses penyerbukan tadi. Seperti yang ibu bilang tadi, fungsi bunga itu sebagai tempat penyerbukan. Nah, selanjutnya itu ada benang sari. Nafsia, lihat ke depan. Ya, Nanti Bu. ceritanya, dengarkan ibu dulu. Nah, benang sari itu nama latinnya ada stamen. Nah, stamen ini atau benang sari tadi adalah besi benang sari ini adalah kelamin jantan sebagai alat perkembangan biakan bunga atau fertil yang terdiri dari kelapa sarinya, ada serbuk sari, ada tangkai sarinya, dan penunjang kepala sarinya. Dan fungsi benang sari ini yaitu proses reproduksi dan juga perkembangbiakan di sebuah bunga tadi yang nantinya dapat menumbuhkan tanaman baru. Seperti itu. Ya, Bu. Yang nomor 7 ada putik. Putik ini adalah kelamin betina. Tadi kan si benang sari kan kelamin jantan. Jantan kan harus ada lawan juga, yaitu kelamin betina. Ya, si putik inilah kelamin betina tadi. Bukan hewan aja yang ada jantan dan betina, tapi bunga pun ada jantan dan betina. Oke. Putik ini dia berbentuk seperti botol atasnya, agak besar, dia lehernya agak lurus, paling ujung di tengah dia sendiri. Benang sari yang banyak kelompok-kelompoknya, sedangkan putih itu sendiri. Nah, biasanya putih ini dia di tengah-tengah. Nah, putih ini mengandung sel telur yang berguna untuk proses pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya itu ada bakal biji. Bakal biji ini yaitu bagian bunga yang biasanya ditemui pada tumbuhan berbiji. Fungsi bakal biji ini untuk melindungi dan menjadi tempat pertemuan sel telur yang dibuahi serbuk sari melalui proses penyerbukan. Oke, karena semuanya udah makin bosan, ibu ada media biar suasana kelasnya hidup ya. Ya, Bu. Nah, ini dia media ibu. Karena ibu lihat kalian agak lusu-lusu, nggak semangat jadinya kan. Nah, ibu bawa media berupa seperti ini. Ini kita ada struktur bunga. Nah, ibu mau nanya ke Nafsia. Tadi kan ibu jelaskan mengenai bagian-bagian bunga dan fungsi-fungsinya. Ibu mau nanya di bagian media ibu ini yang namanya mahkota bunga yang warna apa di sini? Merah, Bu. Warna merah, betul. Nah, untuk yang putih dia di bagian mana? Putik di bagian tengah, Bu. Benang sarinya? Di sela-sela, Bu.
menyebar. Ibu mau nanya, tadi kan ibu menjelaskan mengenai dasar bunga. Dasar bunga itu di bagian mananya di sini? Di bawah, Bu. Bawah mana? Bawahnya di tangkai. Di bawah tangkai, Bu. Di bawah tangkai mana ada, sayang? Jadi di mana, Bu? Berarti nggak fokus nih, makanya sekali lagi kalau ibu menjelaskan, jangan ada yang cerita-cerita. Dasar bunga itu adanya di atas tangkai. Dia melekat di mahkota bunganya. Seperti itu. Iya, Bu. Oke. Nah, di sini mana ibu mau nanya, mana kelamin jantan dan mana yang kelamin betina? Putih, Bu. Putih itu apa? Kelamin betina. Yakin? Jantan, Bu. Yakin? Betina, Bu. Yang mana nih? Ada jantan, ada betina. Betina ya, Bu? Siapa yang jawab? Siapa yang bilang betina, angkat tangan? Yang bilang jantan? Oke. Yang betul itu putih adalah kelamin betina, sedangkan benang sari itu kelamin jantan. Jangan lupa ya. Nah, ingat aja, pokoknya putih itu kelamin betina, sedangkan si benang sari ini kelamin jantan. Jangan lupa lagi ya. Ya, Bu. Oke. Nah, ibu mau nanya, untuk bakal bijinya itu di mana tadi ibu jelaskan, ada di mananya? Bakal biji terletak di tengah, Bu. Oke, Di tengah putih. Betul, bakal biji itu terletak di tengah. Bakal biji itu selalu terletak di tengah bagian bunga yang memiliki tanaman bijian seperti itu. Nah, seperti itu ibu berarti kan mahkota itu dia banyak ragam-ragam warnanya kan? Karena mahkota bunga itu dia memiliki khas yang bisa menarik pemikat-pemikat serangga. Jangan kan serangga, manusia aja juga kalau melihat bunga pasti bunga itu cantik sekali ya, gitu kan. Aku suka bunga warna merah, ada yang suka warna putih, ada yang suka warna pink. Pokoknya semua berkarakter dengan warnanya. Nanti lain kali ibu akan bawa kita semua untuk belajar di luar biar lebih menarik lagi melihat bunga-bunganya. Oke? Ya, karena udah semua udah paham. Atau ada pertanyaan? Gak ada, Bu. Yakin gak ada pertanyaan? Ya, Bu. Soalnya nanti habis ini ibu akan membuat kuis. Sebelum ibu buat kuis, ada yang mau bertanya, silahkan ibu berikan pertanyaan kepada ibu. Gak ada, Bu. Oke, karena nggak ada, semuanya siapkan kertas 1 lembar. Bentar, di Bu. meja. Bentar, Bu. Bentar. Segera ya, kertas ke meja dan pulpen. Selebihnya letak di bawah. Buku paket jangan ada di meja. Karena Ya, barusan Bu. ibu jelaskan. Udah? Dah, Bu. Sudah. Oke, nomor 1 ibu dikte ya. Ya, Bu. Nomor 1, tuliskan fungsi bunga. Apa, Bu? Ulangi. 1, tuliskan fungsi bunga. Dah, Bu. 2, sebutkan bagian-bagian pada bunga. Sebutkan bagian. Pada bunga. Dah, Bu. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan bunga jantan? Apakah Yang dimaksud dengan bunga jantan? Apakah yang dimaksud dengan bunga Jantan. Dan nomor 4, jangan lama-lama nulisnya, nanti habis waktunya. Ya, Bu, Salah udah. satu bagian pada bunga adalah kelopak bunga, Salah satu. bagian pada bunga adalah kelopak bunga, Dah, Bu. jelaskan fungsi dari kelopak bunga. Fungsi. Kelopak bunga. Dah, Bu. 5, apa fungsi mahkota bunga? Sudah? Dah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke. Di sini Bu kasih 5 soal. 1 soal 2 menit, berarti 5 soal 10 menit. Dalam 10 menit semua harus sudah siap dan kumpul di meja Ibu. Terhitung mulai dari sekarang. Kerjakan. Baik, Bu. Oke, karena udah semua, waktu udah habis, udah semua ngumpulkan ini di depan. Udah, Bu. Yakin udah semua? Gak ada yang tersisa? Udah, Bu. Oke, karena semua udah mengumpulkan kuisnya hari ini, nanti Ibu periksa dan Ibu bagikan ke ketua kelasnya ya, biar tahu hasilnya.
Karena udah siap, dulu ya. Karena nanti jangan lupa ya, pelajaran kita dipelajari lagi. Ya, Sebelum Bu. itu ibu mau nanya nih. Bukan mau nanya, ibu mau ngasih kesimpulan dan ibu mau tahu kesimpulan dari murid-murid ibu. Ibu mau nanya ke siapa yang belum ada ngomong dari tadi nih? Si siapa ya? Ketua kelas aja dulu. Untuk kesimpulan hari ini menurut Amsia apa saja? Kesimpulannya, Bu, kalau struktur bunga itu mempunyai dua jenis kelamin, yaitu kelamin betina dan jantan, yang dimana putik itu merupakan jenis kelamin betina, sedangkan benang sari adalah jenis kelamin jantan, Bu. Seperti itu. Oke, Bu tambahi kesimpulan pada hari ini itu mengenai struktur bunga dan bagian-bagian bunga tadi dari dijelaskan bahwasanya bunga tadi itu adalah bagian organ dari tumbuhan dan fungsinya itu sebagai penyerbukan. Bagian-bagian dari dijelaskan seperti adanya mahkota, adanya kelopak bunga, ada putik dan ada si benang sari dan teman-teman yang lainnya. Jadi untuk nenek ibu jangan lupakan tentang bagian-bagian struktur bunga karena ini penting dan akan masuk ke soal ujian-ujian kita. Baik, Bu. Oke, karena hari ini pembelajaran kita udah selesai, nggak perlu jam kita udah lewat. Habis ini lanjut sama mata pelajaran apa lagi? Matematika, Bu. Oh, sama guru siapa? Ibu Cut, Bu. Shoot ya. Ya udah, gua karena mau lanjut lagi ya kan. Ya, itu matikan laptop bentar. Ya, karena sudah selesai pelajaran kita. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga jangan lupa nanti belajar di rumah lagi supaya nangkap mengenai materi ini, dan jangan lupa juga pelajari tentang selanjutnya struktur bagian buah dan biji ya, karena minggu depan kita akan bahas tentang itu dan itu akan berhubungan dengan bunga. Pokoknya tentang struktur bunga tadi jangan dilupakan, tapi dipelajari buah dan biji biar kita agak nyambung nanti. Oke? Oke, Bu.